Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa bertemu untuk pertama berarti ini di KMB 3 ya. Ini praktikum kita di KMB 3 yang pertama yang masuk ke anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Jadi untuk praktikum di KMB 3 ini sebetulnya ada 4 prasat. Yang pertama itu pempis muskulo, yang kedua nanti ada pempis sistem persyarafan ya, dan yang ketiga nanti ada mobilisasi menggunakan alat bantu ya, dan juga yang ketiga perawatan luka dekup ya. Nah untuk pempis muskulo ini untuk hari ini kita akan membahas terkait pempis sistem muskuloskeletal. Untuk teorinya teman-teman udah dapet ya? Sistem muskulo udah dapet belum? Udah, Bu. Udah ya. Oke, berarti anatomi fisiologi juga waktu itu di DK1 berarti udah dapet ya. Masih ingat? Harus ya. Nah, itu lalu apalagi ya? Sistem muskuloskeletal. Oke. Pemphisnya kan sekarang kita fokus ya. Kemarin kan teman-teman pernah dapat pemphis respi ya, pemphis kardio. Nah sekarang kita hanya fokus ke sistem muskuloskeletal. Tapi kalau kita berbicara muskuloskeletal kan luas ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga pemeriksaannya tetap head to toe ya. Tapi kita fokuskan ke pemeriksaan muskuloskeletal saja tanpa pemeriksaan yang lain. Nah di pemeriksaan muskuloskeletal di sini juga sebetulnya ada pemeriksaan yang bersamaan atau sama dengan pemeriksaan pempis sistem syaraf ya, kayak misalnya refleks patella ya, itu biasanya masuk juga ke sistem persyarafan dan muskulo, tapi mungkin akan saya jelaskan nanti saat di pemeriksaan fisik sistem persyarafan ya, biar teman-teman lebih paham lebih detail juga, karena nanti ada hubungannya dengan sistem syaraf kalau untuk refleks. Nah jadi sekarang kita hanya fokus pada sistem muskuloskeletal saja. Oke. Nah sebetulnya untuk muskuloskeletal juga nanti untuk latihannya teman-teman nggak harus di kampus ya, nanti bisa sama pasangannya masing-masing ya. Pasangan tuh maksudnya temennya ya, pasangan yang lain ya, bahaya ya, sama temannya mampir aja temennya ya. Oke ya. Nah sekarang kita langsung mulai aja. Apa sih itu pemeriksaan sistem muskuloskeletal? Pemeriksaan tulang, otot, persendian ya. Terus tujuannya apa pemeriksaannya? Untuk Memperoleh data dasar tentang fungsi otot, mengetahui mobilitas, mengetahui tonus kekuatan otot, gangguan pada muskuloskeletal. Ya, kita ingin melihat apakah ada gangguan atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini tidak selalu harus kita lakukan pada pasien yang memang sudah terdiagnosa gitu ya, atau pada pasien yang memang sudah ada gangguan muskuloskeletal. Nah, pada pasien yang sehat pun baru mulai gitu ya, kita melakukan pemeriksaan fisik sistem muskulonya biar kita tahu nih. Jangan sampai pasiennya nggak tahu gitu, dia nggak ngerasain tapi ternyata ada perubahan. Contohnya perubahan bentuk tulang belakang nih nggak kerasa gitu ya, tapi ketika dicek ternyata ada perubahan bentuk ya. Paham ya? Nah sekarang alatnya apa aja sih yang kita butuhkan? tensimeter, penlight. Kalau yang di SOP itu kebanyakan ya, itu nggak semua dipakai ya. Jadi kalau untuk sistem muskuloskeletal kita hanya butuh manometer ya, terus ada stetoskop. Kenapa kita butuh ini? Untuk apa ya kira-kira? Suara sendiri ya. Jadi sebetulnya mau apapun pemeriksaan, untuk apapun pemeriksaan fisik, semua diawali dengan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Kita biar tahu sebelum pemeriksaan gimana sih tanda-tanda vital pasiennya. Jangan sampai pasiennya lagi hipotensi gitu ya, atau pasiennya lagi dia aritmia atau peningkatan nadi, heart rate-nya meningkat, terus kita paksain untuk pemeriksaan fisik. Yang ada kita dapat data baru, pasiennya pingsan gitu ya, atau pasiennya makin ada perburukannya, makanya butuh dilakukan pemeriksaan fisik. Nah lalu apa lagi di sini? Ini pemeriksaan fisik ya, untuk Cek suhu. ya, nah ini refleks nanti digunakan ya, tapi nanti kita gunakannya saat di sistem syaraf ya. Nah lalu ini ada apa? Medline ya, medline nanti untuk mengukur kesimetrisan di bagian ekstremitas bawah ya. Kita butuh pakaian skun nggak sih? Tergantung, betul ya. Jadi kita kaji dulu riwayat pasiennya. Kalau misalnya pasiennya beresiko atau memiliki penyakit menular ya, ada baiknya kita menjaga menggunakan skun ya. Atau misalnya pasiennya ternyata
pasiennya ini butuh buka baju karena ada beberapa pemeriksaan yang memang kita nggak bisa kalau misalnya pasiennya pakai baju gitu ya, atau misalnya datanya nggak valid. Nah, itu juga berarti teman-teman harus menggunakan sunscreen ya. Paham ya? Dikit ya alat-alatnya ya. Oke. Nah, lalu yang pertama, ini pasiennya bisa yang sedang dirawat ya, atau pasien yang memang sedang datang ke poli ya. Seperti biasa, ketika kita menemui pasien, kita melakukan perkenalan ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Suster Nurul. Hari ini saya berdinas siang ya sampai jam 9 malam. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa menghubungi saya gitu ya. Kalau sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? PP Oke, tanggal lahirnya kapan, Bu? 13 September 2001. Coba saya lihat gelangnya Ibu ya. Kita lepas. Kita identifikasi Ibu pipit gimana sih tangannya, Bu? Ya, kita identifikasi ternyata validasi ternyata betul ya, namanya sesuai, tanggal lahirnya sesuai. Oke, berarti ini betul pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan fisiknya, akan kita kaji. Baik, Ibu. Apa yang Ibu rasakan hari ini, Bu? Kita tanyakan ke keluhan ya. Kalau misalnya ibunya bilang, "Sus, ini teh saya teh kok persendian teh agak nyeri gitu ya, agak sakit ya, kenapa ya?" Oh, misalnya kita pasiennya udah bilang nyeri, kita kaji nyerinya lebih dalam menggunakan kaki refleks ya. Nyerinya seperti apa, Bu? Terus nyerinya ini muncul ketika apa ya? Terus nyerinya ini apakah hilang timbul gitu ya? Terus waktunya kapan saja munculnya? Serta tadi apa? Waktu udah ya, skalanya. Kalau misalnya saya kasih skala, Bu, 1 sampai 10, kira-kira nyerinya ada di mana, Bu? Ya, baru kita kaji. Nah, kalau misalnya sudah kita kaji gitu ya, sudah kita identifikasi nyerinya, PKRST-nya sudah dikaji, baru kita jelaskan prosedurnya. Baik, Bu, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya, Bu ya. Di sini tujuannya untuk melihat apakah ada gangguan pada tulang atau persendian Ibu ya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Paling waktunya kurang lebih kita akan melakukan pemeriksaan 15 menit. Kalau misalnya ibunya, "Oh iya, emang enggak, silakan Neng," ya. Nah, satu lagi saya ingatkan teman-teman, ketika bilang mau melakukan tindakan pemeriksaan fisik, jangan bilang sistem muskuloskeletal. Paham nggak pasiennya? Enggak. Nah, ya, jadi pemeriksaannya tadi mau memeriksa apakah ada gangguan di tulang atau sendi ibu ya. Oke, ibunya sudah bersedia. Baik, Bu, kalau begitu mungkin nanti saya tutup dulu untuk ruangannya gitu ya, sambil saya siapkan alat ya, Bu ya. Ditinggalin ibunya sebentar, siapkan ruangan ya, privasinya ditutup, lampunya cahayanya diatur, jangan terlalu terang, jangan terang lah ya. Oke, nah kita siapkan alat, tadi alat-alatnya sudah dibutuhkan. Baik, kalau alatnya sudah siap, di sini biasanya kita lakukan tanda-tanda vital dulu ya, tapi tergantung teman-teman, mau inspeksi silakan, atau misalnya mau langsung tanda-tanda vital silahkan. Kalau tadi saya ke kelompok yang sebelumnya itu pasiennya duduk ya, jadi inspeksi dulu. Ketika pasiennya datang kita inspeksi, tapi karena ini mah pasien, jadi kita lakukan cek tanda-tanda vital. Udah pada bisa tanda-tanda vital? Sudah. Oke, udah ya, benar ya. Udah pada lulus ya praktek. Oke ya. Nah, jadi kita langsung aja ya. Tadi tanda-tanda vital seperti biasa, tensi, apalagi? Respirasi, Suhu. Ya, itu aja yang wajib untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, sekarang kita akan melakukan inspeksi. Kalau pasiennya kira-kira bisa duduk, kita minta pasiennya untuk duduk. Nah, sekarang kita ke pasien. Nah, saya minjem tiket ya. Kalau ingat ya. Oke, duduk aja. Enggak pura-pura. Misalnya, ini ceritanya pasiennya berubah ya. Pasiennya tiba-tiba datang dari poli. Ya, kalau ini kan tadi pasiennya rawat inap ya. Kalau pasien rawat inap nanti menyesuaikan aja kira-kira yang bisa dilakukan saat tidur apa saja dan yang tidak apa saja. Tapi kalau lebih detailnya pasien yang bisa berdiri ya. Nah, yang pertama kita inspeksi. Ya, kita lihat bentuk Enggak, di situ. ya, badannya tulangnya gimana? Ada yang enggak simetris enggak? Misalnya bahunya tinggi sebelah ya, atau misalnya tulang panggulnya miring ya, atau mungkin Bungkuk. Oke, atau basisnya ke belakang. Nah, itu kita identifikasi. Berarti kalau inspeksi teman-teman hanya membutuhkan mata ya, nggak usah raba-raba, nggak usah pegang-pegang ya. Kita hanya fokus ke pasien aja. Oke, kalau sudah dilihat, nah sekarang kita inspeksi
jalannya ya. Ibu bisa berjalan coba Bu. Nah kita lihat, oke ya, kalau misalnya jalannya simetris, oke. Kalau misalnya jalannya ternyata ketika berjalan dia ini ya, nah takutnya kan ada ketidaksimetrisan panjang kaki ya. Kalau misalnya ada ketidaksimetrisan, kemungkinan jalannya akan include kalau orang Sunda mah ya, akan. Nah ya, paham ya? Good ya. Oke, itu inspeksi. Berarti kalau sudah diinspeksi, kita baru ke palpasi. Ya, apa aja yang harus dilakukan ke palpasi? Silakan Ibu, bisa duduk Bu. Balik ke saya. Ini ya, kalau ke palpasi di sini kita lihat tadi ya bentuk tulang belakangnya. Ya, dari punggungnya dulu. Nah, sebelum ke tulang belakang berarti kita harus susuri dari atasnya, mulai dari leher. Nah, di sini di leher. Sorry, nanti kita cukup merasakan aja ya. Nanti temannya ngasih tahu. Nah, untuk di bagian leher ini biasanya kita akan melihat kesimetrisan tulang belakang ya, di area cervical. Ya. Caranya nanti teman-teman posisinya kayak gini, tangannya. Dua tangan ke dalam, dua tangan ke depan. Gini. Ya. Nah, jempol dia bertugas untuk menyusuri tulang belakang. Dan berat ya. Ya. Nah, tujuannya di sini yang pertama kita bisa sambil tanya, Ibu ada nyeri Bu? Tidak. Ada. Yang kedua sambil kita haji, ada benjolan atau tidak ya. Yang ketiga sambil kita cek lurus nggak tulang cervicalnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada deviasi, kita harus curiga mungkin ada deformitas atau perubahan bentuk tulang ya. Kalau misalnya sudah di sini, bisa kita posisikan lagi tangannya di sini, baru kita susuri ke area punggung. Ini Ibu ada nyeri Bu? Nah, ini ya, sambil dikaji ada nyeri atau tidak, sambil juga kita kaji ada benjolan atau retakan atau tidak. Ya, sudah. Leher udah ya, terus punggung sudah, kita ke area skapula. Nah, skapula gimana caranya? Skapula nanti teman-teman di sini satu tangan ini pegang di bagian atas ya, satu tangannya lagi kita susuri ke area axilla, ke bagian tiak ya. Ini dipegang. Ini sambil di ada nyeri Bu? Kita susuri ke area paham ya? Oke, sama dengan hal sebelah kirinya. Yang satu kita pegang ya, fiksasi. Yang satu kita susuri ke arah axilla. Ada nyeri Bu? Enggak, enak ya. Yang dikaji untuk tulang skapula. Untuk apa? Kita untuk melihat apakah ada kiposkoliosis ya. Kalau kiposkoliosis kan dia bentuknya kayak gini, jadi dia ada ke normalan. Terus biasanya ada teraba benjolan di area skapula ya. Oke, paham ya? Sekarang kalau sudah leher, punggung, skapula, baru kita ke area tulang belakang ya. Tulang belakang itu bentuk yang abnormalnya ada apa aja yo? Bentuk dada. Lordosis. Lordosis yang kayak gimana? Yang Lordosis yang enggak ya. Enggak. Terus kiposis? bungkuk. Terus Skoliosis S. Terus Kiposkoliosis yang skapula ya. Sekarang dari kita susuri. Ini nah ya. Kelihatan nggak yang belakang? Enggak, Ibu. Di sini kesini supaya ya. Ada nyeri nggak Bu? Nah, sambil kita haji. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ada baju gitu jadi susah, minta pasiennya untuk buka baju biar lebih tampak ya. Ada nyeri Bu? Sip. Nah, udah. Baru ketika sudah sudah dikaji gitu ya, baru kita identifikasi kira-kira bentuk tulangnya seperti apa, normal atau memang ada perubahannya. Contohnya kalau misalnya kiposis kan jelas ya, ketika dia berdiri juga sudah terlihat, atau lordosis sudah terlihat. Nah, ini kalau skoliosis itu kan bentuk S, tapi jangan teman-teman berekspektasi kalau yang S itu pasti bentuknya S gitu ya. Enggak ya, jadi ada yang bentuknya hanya gini doang ya.
atau nggak harus sempurna S gitu ya, enggak ya. Nah, skoliosis ini dibagi menjadi 3 klasifikasi ya, ada skoliosis ringan, ada skoliosis sedang, dan juga ada skoliosis berat. Nah, kalau misalnya skoliosis ringan sampai ke sedang, ini biasanya ketika kita melakukan pengkajian fisik penyusuran tulang belakang ini akan teraba. Tapi kalau misalnya kita nggak palpasi, biasanya nggak akan kelihatan ya. Dan biasanya belum ada perubahan bentuk tubuh pasien ya. Terus kalau yang sedang itu juga sama, kalau dilihat kayak gini nggak akan kelihatan, tapi ketika dipalpasi biasanya sudah mulai ada perubahan bentuk dan pasien sudah merasakannya gitu. Ya, sudah ada keluhannya. Nah, kalau untuk skoliosis berat itu biasanya sudah ada perubahan bentuk ya, pasiennya udah mulai miring-miring, tapi nggak harus selalu S ya. Jadi kalau misalnya ada yang miring, belum S, itu mah belum skoliosis. Bukan ya. Nah, terus untuk terapinya seperti apa? Ada yang tahu untuk terapi skoliosis? Ada yang pakai isoflurone. Kayak stagen ya, kayak di press gitu ya. Nah, itu untuk skoliosis yang ringan sampai sedang ya, dia masih bisa pakai stagen gitu untuk ditarik ya, ditarik biar lurus. Atau yang kedua bisa dengan terapi berenang. Ya, berenang tapi gaya punggung. Jadi bagian punggungnya yang diberikan tekanan oleh air ya. Nah, kalau skoliosis berat ini sudah tidak bisa diintervensi oleh seperti itu. Dia harus harus dilakukan pembedahan ya, untuk direposisi lagi tulang belakangnya. Ya, apalagi kalau misalnya sudah berat, ternyata kan bayangin deh teman-teman, tulang belakang itu kan kalau misalnya miring-miring posisinya pasti bisa ada yang patah atau yang bergeser ya, lama-kelamaan di situ akan terjadi infeksi peradangan. Nah, itu ya, makanya harus segera ditangani ya. Makanya hati-hati posisi teman-teman tidur, duduk dari sekarang harus diperbaiki ya. Itu aset buat nanti langsung ya, langsung tegak ya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya, itu di tulang belakang ya, di punggung. Nah, sekarang kita turun ke area sini, boleh ngadep ke teman-teman ya sekarang. Ke sini. Mbak. Ini bukan teman ya. Nah, sekarang tadi ya, leher sudah, di bagian punggung sudah ya, terus di bagian scapula sudah, bagian tulang belakang sudah. Sekarang turun ke area sikut ya. Nah, area sikut di sini kita pakai 2 tangan ya. Tangan yang satu pegang tangan pasiennya, ibu dilemesin aja. Nah, satu lagi tangan di sini pegang di area sikut pasien ya, sambil ditusuri. Ibu ada nyeri, cek dan tekan di area tendonnya. Di situ ada yang kayak keras gitu ya. Nah, pijit di area situ. Ada nyeri, Bu? Kemarin tendon Sambil dikaji ada benjolan atau Tidak. atau ada fraktur atau Tidak. ya. Oke. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Pit maju pit, saya nggak muat pit. Oke. Oke, ini juga sama ya. Satu, pegang tangannya, ibu dilemesin ya. Satu, mengkaji di area sikut. Ya, ada nyeri, Bu? Ada nyeri, Bu. Oke, kalau tidak ada benjolan juga dan tidak ada tanda-tanda fraktur ya, atau misalnya geseran tulang. Oke, sudah sampai di tadi sudah sampai ke sikut. Sekarang ke area pergelangan tangan ya. Ibu bisa diluruskan kakinya, tangannya, Bu. Nah, sudah diluruskan. Kita lihat panjangnya sama nggak? Nah, kalau tangan ini nggak usah pakai medline juga sebetulnya kita sudah bisa melihat ya. Oke, ya, udah kayak gitu kita lihat ada perubahan bentuk atau tidak pada tangannya ya. Nah, setelah ini ibunya minta dilipat tangannya. Dilipat tangannya, Bu. Ebe. Dilipat, Bu. Terus posisinya lebarkan tangannya, Bu, sampai jari tengah ketemu jari tengah ujungnya. Oke. Aduh, Nah, HP Nokia. lipat ke arah dalam, Bu. Posisi tetap tegak. Nah, kita minta ibunya bertahan seperti ini selama 60 detik. 60 menit dah. Untuk apa? Untuk apa? Di sini fungsinya untuk melihat apakah ada tanda-tanda. Ini namanya Valen test ya. Valen test ini untuk melihat tes adanya sindrom Turner Carpal atau tidak. Ya, Turner Carpal ini adalah gangguan atau
Udah fit di situ. Gangguan atau biasanya di sini ada peradangan di area karpal, ya. Nah, kalau kita tahu, kapan kita tahu dia ada sindrom atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya sebelum 60 detik atau setelah 60 detik, sebelum 60 detik atau sampai 60 detik ternyata pasiennya mengeluh kesemutan, bukan nyeri ya, kesemutan di area tangannya. Nah, kita curigai di situ ada sindrom tunar karpal ya. Kalau misalnya sakitnya di sini beda ya, itu mah pegel. Ya, tapi kalau yang sindrom tunar karpal ini biasanya dia kesemutan di area pergelangan ini saja ya. Oke, kesemutan nggak Bu? Ya. Berapa menit? Nah, ada satu lagi di sini pemeriksaan tunar karpal juga ya, yang kedua untuk memastikan. Yang pertama kita cek di sini aja. Nih teman-teman bisa susuri coba yang tangannya masing-masing ya. Di sini tuh ada kayak otot. Ya, Nah, ini kita ikutin aja. Nah, oke. Kita tempel jari di sini ya. Normalnya setiap orang yang tidak ada sindrom karpal itu dia bisa maksimal ketika apa ya istilahnya ini? Menekukan tangan ya. Coba ditepukin semuanya. Nah, kalau yang tunar karpal ini biasanya nggak bisa kayak gini, dia hanya batas segini. Ya, nah kita akan memastikannya. Kan sebetulnya kalau kayak gendong kita nggak bisa memastikan ya. Memastikannya kita simpan jari di sini, minta ibunya menentukan tangan. Nah, kalau misalnya jari kita tertekan, berarti menandakan pasiennya bisa menekuk secara maksimal ya. Nah, terus yang kedua, sudah kita tandai, kita berikan perkusi ya di sini. Nah, kalau sudah diberikan perkusi 3 kali ketukan dan misalnya pasiennya mengeluh nyeri atau kesemutan, sudah fix berarti ada sindrom tunar karpal. Ya, paham ya? itu Bu yang diketuknya yang udah yang nggak bisa itu atau yang semuanya juga Semuanya diketuk ya. Jadi udah cek ini, kita double check ya pakai yang perkusi. Tapi di area ototnya ya. Di area ototnya tadi makanya kita susui ototnya. Oke, bukan dilihat anaknya berapa. Oke, paham ya? Paham. Oke, sekarang pergerakan ke kanan dan kiri. Coba minta ibunya luruskan lagi tangannya. Coba dibuka tangannya Bu. Bawah. Ya. Nah, kalau sudah selesai, tadi apa aja yang udah? Tulang belakang, sikut, Pergelangan tangan, jari ya tadi ya, terus pengecekan dengan melihat adanya sindrom tunar karpal atau ya. Paham sampai di sini? Nah, yang terakhir ketika pasiennya masih duduk, teman-teman bisa melakukan pengecekan otot di perut. Ya, caranya nanti kita tahan perutnya. Ya, jadi posisinya ke sini, terus minta ibunya untuk ngelemesin otot perutnya. Ya, coba ditahan. Nah, berarti kalau misalnya ada rasa kontraksi, misalnya dari kencang ke lemes gitu ya, berarti kita tahu bahwa otot perutnya masih berfungsi. Nah, biasanya kalau misalnya pada pasien-pasien yang sudah tidak berfungsi otot perutnya, ini ketika disuruh nahan dia nggak bisa, ketika dipegang nggak kerasa kontraksinya. Jadi apa namanya, bleber aja gitu ya perutnya, nggak bisa kencang. Ya, oke, paham ya? Paham sampai di sini? Paham. Oke. Nun fit. Sekarang kita ke pentem aja. Nah, sekarang kita ke pentem. Buka dulu ya. Jatuh. Nah, sekarang kita masuk ke ekstremitas bawah. Di ekstremitas bawah apa yang dilihat? Kesimetrisan panjang kakinya ya. Nah, caranya ini akan sedikit berbeda dengan tangan. Kalau tangan kan tadi udah pasti kelihatan ya. Kalau kaki bisa jadi posisi tidur mempengaruhi ya. Makanya harus kita ukur pakai Medline ya. Jadi untuk mengukurnya di sini dari mata kaki ke arah ke panggul ya, di sini di atasnya. ada tulangnya.
di atas tulang panggul, ya di atasnya. Sini nih. Nih, sini ya. Nih, di batas perbatasan. Nah, kita cek di sini misalnya ternyata 89 gitu ya. Nah, sekarang kita mau cek yang kiri. Ini pasti sama ya karena ini pentem ya. Nah, 89 kan nanti jadinya. Ya 89 oh sama, tapi misalnya teman-teman kok asa beda ya katanya, maksudnya belum yakin gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah ceknya dari mata kaki ke pusar, bujal. Pusar ya. Nah, ini kan 97. Nah, baru dari sini kita pindah ke kaki yang kiri. Ya. Nah, kenapa harus di pusat? Karena pusar pertengahan ya. Nah, pusar itu ada yang di tengah, ada yang di pinggir kan pusarnya? Ya. Ya. Tapi ada kemarin kelas C, 5A tuh ada yang nanya, Bu, ada Bu ibu hamil tapi wudhunya ada di pinggir katanya gitu kan. Ya kemungkinan bisa ya kalau ibu hamil kan elastis nih, tapi bukan pusarnya yang pindah, bukan, tapi karena ada tadi tarikan gitu ya, karena tadi dia elastis, ada bayinya dia ngegeser. Padahal dia masih di tengah sebetulnya, cuman karena posisinya bayinya besar atau perutnya jadi membesar, dia jadi miring, tampaknya jadi ada di sebelah kiri ya. Tapi kalau bayinya udah keluar ya kembali lagi ya, jadi nggak ada yang udahnya di pinggir ya. Jadi Tuhan itu memang sudah menciptakan kita, udah itu sudah dibuat sesimetris mungkin ada di tengah ya. Jadi kalau misalnya ada yang miring, coba dicek lagi, ayo. Ya. Oke, paham ya? Kalau beda beberapa senti, Beda berapa senti? biasa dari sini kan ini, terus pas di sana tuh ininya agak atas gitu, misalkan jadi beda berapa senti, oh mungkin simetris cuman ngukurnya terlalu atas. Nah, nanti kita validasi misalnya beda jauh gitu. Validasi dengan jarak berjalan tadi, Pit. Kalau misalnya panjangnya jauh banget, bedanya kan pasti pas jalan ya. Tapi kalau misalnya selama pasiennya berjalan nggak ada kelihatan masalah, kemungkinan akuratan perhitungannya saat itu ya. Oke, paham ya di sini ya. Nah, terus yang kedua di kaki itu kita lihat bentuk kakinya. Ingat tahu nggak kan ada yang bentuk kakinya ada ya. Tahu hal itu bisa terjadi karena apa? Genetik, oke, bisa. Terus apa lagi? Deformitas karena cedera bisa ya. Nah, bisa juga karena tadi ya, misalnya ada nggak di sini yang punya ponakan kalau misalnya usia 1 sampai 5 tahunan itu atau 3 tahunan itu kalau duduk tuh biasanya hemor ya. Nah, itu bisa menjadi penyebab ya, faktor penyebab kenapa kakinya itu bisa jadi X. Jadi kalau misalnya ada ponakan, kalau yang kaki duduknya biasa kayak gitu, teman-teman harus diubah gitu. Ayo nak, jangan kayak gini duduknya, lurusin aja kakinya atau disila kalau mau ya. Jangan kayak gini duduknya, karena refleksnya kalau anak kecil bang gitu ya. Anak saya juga kadang suka kayak gitu, cuman ya harus diingetin berarti sama kitanya, ayo lurusin kakinya kayak gimana ya. Nah, itu yang diperhatikan. Terus yang kedua, selain dari aktivitas ya, pola aktivitas ini bisa kena turunan tadi atau deformitas karena cedera, itu bisa terjadi. Nah, tapi kebanyakan sih karena pola aktivitas ya. Pola aktivitas di sini kebiasaan dulunya, karena kalau usia 1 sampai 5 tahun itu tulang itu masih istilahnya mudah berubah bentuk gitu ya, sehingga harus diperhatikan betul-betul. Nah, salah satunya selain itu ada juga nih satu penelitian baru. Teman-teman tahu trampolin? Sekarang kan banyak di playground buat anak kecil ya. Nah, sebetulnya trampolin ini tidak disarankan untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya anak usia 1-3 tahun kan belum betul ya, struktur tulangnya belum paten banget gitu ya. Dibilang sendinya juga belum nempel, istilahnya belum nempel banget, sehingga kalau misalnya dibawa loncat-loncat ini ada kemungkinan fraktur atau bergeser sendinya ya. Tapi yang karena tadi ya latah ya kalau di Indonesia karena lagi usum gitu ya, jadi diadain. Sebetulnya kan kalau trampolin sebelumnya buat orang dewasa kan, nah tapi kan sekarang udah ada di playground buat anak kecil ya. Nah, jadi teman-teman sebagai orang kesehatan nih, calon-calon perawat harus lebih aware ya, harus lebih tahu, oh beresiko ternyata. Jangan maksudnya biar anaknya ke bawah zaman gitu, hei nak masuk ini kita ke trampolin gitu ya. Tapi kita harus tahu, oh dampaknya apa ya. Dampaknya nggak akan kelihatan sekarang, dampaknya itu akan terlihat nanti ketika dia sudah besar ya. Itu ya harus diperhatikan. Nah, terus di sini pergerakan kaki ya, pergelangan kaki sama kayak tangan tadi, minta pasiennya untuk turun terus menahan tahanan
Bapak bisa tahan. Nah, nanti bapaknya suruh ya. Terus sebaliknya, kita dari dia minta bapaknya untuk mendorong. Oke? Nah, terus biasa lah ya ke pinggir. Tuh. Oke, paham sampai di sini? Paham. Paham ya. Jadi kalau untuk pelvis muskulo sebetulnya tadi latihannya biar teman-teman paham itu kalau harus sama temennya. Jadi sambil dipraktekin. Ya. Pasangan temen ya, bukan yang lain ya. Oke. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak? misalkan Kenapa? Bagian dada ototnya. Nah, biasanya kalau misalnya di bagian dada itu otot pernapasannya yang kita lihat. Ya, yang dilihat itu otot pernapasannya. Ya, nanti untuk SOP itu sebetulnya belum saya masukin semua ya. Jadi nanti saya gabungkan ke kelas yang lain juga nanti di-share untuk yang udah diperbarui. Ya, karena tadi ada tambahan palm testnya. Oke. Bu Er ada tambahan juga? Oh iya, kekuatan otot ketinggalan. Fit lagi fit. Jadi tadi udah palpasi keseluruhan ya, palpasi keseluruhan, tulang belakang, terus punggung ya, terus skapula. Nah sekarang kekuatan otot. Nah tadi yang di kaki, sekarang di tangan. Ada kan di kaki. Ditutup. Nah kita minta ibunya untuk meluruskan tangan. Nah ibu bisa luruskan tangannya. Skor untuk kekuatan otot ada berapa skornya teman-teman? 5. Ada 5. Ya sekarang kita contohkan yang kelima dulu ya. Ibu nanti bisa tahan tekanan dari saya, Bu ya. Nah, ibunya berarti kekuatannya 5. Ya, nah sekarang kalau turun lagi. Kalau 4 gimana? Ya, ibu bisa diangkat tangannya. Langsung turun. Jadi saya pegang langsung turun. Ya, jadi dia nggak bisa nahan. Jadi ketika saya tak, dia langsung turun. Itu kita kasih nilai 4. Ya. Nah, terus selanjutnya 3. 3 kayak gimana? Ibu bisa diangkat tangannya. Tak, turun lagi. Jadi sebelum saya pegang dia udah turun lagi ya 3. Nah sekarang 2 kayak gimana? 2 itu pasiennya bisa ngangkat gitu, tapi nggak bisa naik ya, dia cuman jarinya aja. Oke? Nah kalau 1 nah lihat doang ya tahiyat tuh hanya kelihatan pasnya suka sholat ya. Itu 3, sekarang 2. Nah kalau 2 tadi 2 ya, sorry, sekarang kalau 1. Kalau 1 dia nggak bergerak, tapi ketika saya pegang itu kerasa ada usaha atau ada kontraksi untuk bergerak. Ya jadi ada kontraksi. Ya gitulah ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada gerakan. Nah kalau 0 dia lemes selemas-lemesnya, jadi nggak ada gerakan sama sekali. Ketika kita pegang juga tidak ada kenapa sih? Lumpuh, betul. Kalau 0 berarti lumpuh, dia udah nggak ada kontraksi ya, jadi otot di sekitar ekstremitasnya sudah tidak berfungsi. Paham ya? Nah, itu yang dihafalin berarti teman-teman ya, 5 poin kekuatan otot. Nah, satu lagi ada tonus otot. Nah, tonus otot itu kita kan cek ke pasien harus tahu dulu ya, tonus otot itu yang harusnya ada itu seperti apa gitu kan. Caranya kita cek tonus otot sendiri dulu ya, coba semuanya, coba pegang di sini ya, semua tangannya lurus dulu kayak gini, pegang, terus kita angkat tangannya. Kerasa nggak ada pergerakan otot? Kerasa. Nah, berarti tonus otot teman-teman masih berfungsi ya. Nah sekarang kalau kita udah tahu, oh gini rasanya tonus otot, baru kita periksa ke pasien ya. Oke, kerasa Fit? Susah sama. Ada ya. Sekarang kalau kita sudah tahu, baru kita ke pasien ya. Cek. Bisa diangkat gitu. Ya, jadi kerasa ada tekanan ya di area bisepsnya. Ya, bisep tricep, tapi yang dicek berarti kita di biceps. Paham ya? Kayak itu yang ketinggalan tadi. Berarti pas palpasi beres semuanya, siku udah beres, baru kekuatan otot sebelum ke ekstremitas Bawah. ya. kalau masa otot itu gimana? Apa? Ada di pelvis masa otot gitu. Nah, kalau masa otot sebetulnya itu kan diceknya tuh harus ada alatnya ya untuk masa otot ya. Jadi kita lihat dulu kondisi tubuh seseorang. Nah, orang gemuk itu belum tentu ototnya gede gitu ya, tapi belum tentu juga orang kurus ototnya kecil.
gitu ya. Jadi kita harus lihat pakai alat misalnya kalau untuk otot. Nah kalau misalnya untuk masa otot biasanya kita bisa secara inspeksi ya, kalau misalnya secara mendasar itu bisa kita lihat aja dari tadi ya tonusnya gimana, terus kita lihat bentuk atau pembentukan tonus kan ada, tapi ada yang cuman keraba pergerakan kontraksinya doang, ada yang ngebentuk si ototnya. Ya, ayo banget. Resa juga kayaknya ada tuh. Lurus. Oke. Aduh, ya, gitu ya. Jadi teman-teman itu boleh berat, tapi kalau bisa beratnya karena otot bukan karena lemak, ya. Saya juga. Ya, oke. Banyakin olahraga. Ya. Bu, yang rom itu kita yang ngasih instruksi ke pasiennya buat nahan atau gak usah, misalkan tadi kita kasih nilai 3 tuh nggak usah ditahan gitu, langsung turun aja gitu, atau gimana? Jadi kalau misalnya 3, jadi gini, kalau 5 itu kan tadi pasiennya menuruti perintah ya, ibu tahan saya ya, tahan. Nah dia bisa menahan. Terus yang kedua, ibu naik ke atas tangannya, tahan saya ya bu, tek langsung jatuh. Ya yang ketiga, ibunya naik, saya belum bilang tahan ya bu, dia udah nggak kuat jatuh. Coba tahan ya. Jadi dia udah nggak kuat. Oke, paham ya? Oke, ada yang ditanyakan dulu atau diskusikan? Kalau yang tadi Bu yang tuna palmar itu teh apa? Yang tadi Tuna karpal. oh, tuna karpal. Apa tadi? Palman. Apa lima Yang disebutnya Bu itu teh ada benjolan sampai kesemutan gitu atau peradangan. Oh, peradangan. Jadi dia lebih kesemutan. Nah makanya satu lagi teman-teman kalau misalnya nulis ya itu posisinya yang benar. Jadi ini harus diganjel. Ya kan itu kayak pengetik. Kalau posisinya nggak benar, teman-teman itu resiko kena tunnel karpal. Ya, makanya pernah nggak ada yang sakit area sini terus lama. ini Nah, jadi kalau misalnya habis lagi nulis istirahat dulu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Bawaan semua ya. Oke, gimana? Misalkan jari yang kayak misalkan lagi